Misalnya nih, kalau saya suruh teman-teman pilih satu hal, strategi yang akurat tapi risknya berantakan, atau strategi biasa tapi risk manajemennya disiplin. Mana yang teman-teman pilih? Banyak trader pemula itu akan jawab strategi yang akurat. Padahal kenyataannya yang membuat trader bertahan itu bukan strateginya, teman-teman, tapi cara dia mengelola resiko itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan menjelaskan kenapa risk management itu jauh lebih penting daripada strategi entry. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki komunitas ataupun belum join sebuah komunitas, teman-teman bisa join nih ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti apa sih yang bisa teman-teman dapatin? Banyak ya, dari segi fundamental ataupun dari segi teknikal atau outlook ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dapatin di sana. Nah, di situ teman-teman bisa banyak akan dapatin informasi. Dan gimana sih cara joinnya? Cara joinnya cukup mudah. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk join ya dan dapatkan benefitnya untuk membantu teman-teman dalam trading. Oke? Tidak berlama-lama, mari kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah strategi tanpa risk itu sama dengan cepat hancur. Kenapa? Karena banyak orang yang sibuk mencari indikator terbaik, setup yang paling presisi, win rate dengan win rate tertinggi, ya kan? Tapi jarang yang bertanya, kalau saya salah, kerugian saya seberapa besar? Ya kan? Bayangkan nih teman-teman, kalau teman-teman punya strategi dengan win rate 70%, tapi setiap loss teman-teman hanya resikokan sekitar 20% dari akun trading yang teman-teman miliki. Butuh berapa kali salah untuk habisinnya, ya kan? Itu kan bisa kita hitung. Sedikit saja sekarang bandingkan dengan strategi yang win rate-nya 45%, tapi risk-nya cuma 1% per trade. Dan RR-nya itu atau risk to reward-nya itu 1:2. Dalam jangka panjang, yang kedua jauh lebih stabil, teman-teman. Strateginya itu bikin teman-teman masuk ke market ya kan dengan lebih baik. Risk manajemennya itu bikin teman-teman bertahan dan tetap hidup ataupun survive di market ya. Dengan win rate yang tinggi tapi dengan resiko yang tinggi juga itu ya sebagai bisa dibilang itu seperti pedang bermata dua ya teman-teman. Walaupun win rate-nya tinggi, tapi sekali loss itu 20% dari akun atau 20% dari total dana yang kita miliki. Misalnya nih, teman-teman, kan kalau trading itu ya kita tidak bisa 100% misalnya dari 10 kali trading, itu kan tidak mesti atau tidak pasti dari 10 trade itu kita winnya 10 juga. Kadang bisa 7, kadang bisa 6, ya tidak menentu ya kan, mengikuti dari kondisi market itu sendiri. Misalnya nih, kita udah profit ya kan 70%. Dan maksud saya win rate-nya itu 70%. Sedangkan setiap kali trade itu kita gunakan 20% dari modal ya. Misalnya kita pakai $100, itu kita sekali trade itu menggunakan $20. Berarti kalau loss $20 begitu. Ya nafasnya berapa kali sih? Nafasnya paling sekitar ya 5 kali, ya kan? Belum tentu dalam 5 kali trade itu kita 100% benar. Begitu. Lebih baik kita memiliki metode yang 45% win rate, tapi resikonya hanya 1% dari modal, ya. Dengan modal $100 kita hanya merisikokan $1. Begitu. Itu kan lebih ini, lebih stabil ya, teman-teman. Begitu. Jangan terpaku dengan win rate tinggi tapi risk yang teman-teman pakai itu besar. Itu tidak baik. Nah, selanjutnya itu adalah market tidak bisa dikontrol, tapi resiko itu bisa, teman-teman, ya. Kita tidak bisa mengontrol news yang mendadak, ya kan? Manipulasi likuiditas, sentimen global, ataupun pergerakan dari big player atau big fund itu sendiri. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah lot size, stop loss, risk per trade, dan
total exposure yang bisa kita terima. Trader pemula itu fokus pada hal yang tidak bisa dikontrol, tapi trader profesional itu fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Dari lot size, stop loss, ya kan, resiko per trade atau daily trade, itu bisa kita kontrol teman-teman. Jadi itu lebih baik daripada kita bisa ini menggunakan win rate tinggi probabilitasnya ya metodenya itu, tapi risiko yang kita pakai itu aur-auran, itu sama aja. Itu tidak bisa membuat kita berkembang. Begitu teman-teman. Dan kenapa trader gagal itu bukan karena strategi, ya, tapi banyak dari trader itu bangkrut karena satu trade yang overload, benar tidak? Ya kan? Pasti teman-teman pernah ngerasain nih, ya kan? Ketika udah overconfidence ini ya, dan ataupun ketika lagi stop loss atau SL beruntun, ya kan? Itu pasti ngenaikin namanya lot size-nya atau resiko per trade-nya itu pasti dinaikin tuh biasanya. Dan revenge trading setelah itu, ya kan? Terus apa selanjutnya? Ya, misalnya udah mau stop loss, teman-teman geser lagi nih. Ah, ini masih bisa naik. Ah, geser lagi lah, ya kan? Nah, itu bukan masalah strategi lagi, teman-teman. Itu adalah masalah manajemen risiko dan emosi dari teman-teman sendiri. Ya, saya berani bilang, banyak trader gagal itu bukan karena tidak tahu entry, tapi karena tidak tahu cara membatasi kerugiannya itu sendiri. Dalam trading, bukan siapa yang paling pintar yang menang ya teman-teman, tapi siapa yang paling disiplin dalam menjaga risikonya itu sendiri. Kalau kita udah bisa trading dan dapat profit konsisten, tapi kita tidak bisa mengontrol dari risiko kita sendiri, itu sama saja. Itu bakal ngerusak dari tradingan atau perjalanan trading kita itu sendiri yang seharusnya bisa kita dapetin profit konsisten, malah karena emosi kita jadi berantakan ya. Malah tradingan kita hancur dan sebagainya begitu teman-teman. Itu yang ngebuat hal atau menghambat dari proses trading kita itu sendiri. Dan selanjutnya itu adalah konsep sederhana risk management. Sebenarnya tidak terlalu susah ya teman-teman. Cuman emosinya yang susah kita kontrol atau nafsu kita sendiri. Kalau saya mulai dari nol lagi, saya akan pegang tiga aturan ini. Yang pertama itu adalah resiko tetap per trade. Misalnya dari 1%, 2%, 3%, ya kan. Itu menyesuaikan lagi dari teman-teman sendiri. Berapa risk atau resiko yang bisa teman-teman terima ketika loss. Nah, itu harus dipikirkan. Menyesuaikan dari modal teman-teman juga ya. Jangan barbar banget. Misalnya resikonya itu kita pakai besar-besar, jangan. Itu berbahaya. Yang selanjutnya itu adalah jangan pernah geser stop loss. Nah, ini biasanya nih penyakit untuk trader pemula nih. Biasanya kan, ah ini bisa digeser nih dikit, nanti harga balik lagi. Rupanya harga makin turun ya kan. Stop lossnya makin diturunin juga. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang ada floating minusnya itu makin besar. Yang seharusnya hanya $10, ujung-ujungnya bisa jadi 50 bahkan 100. Nah, itu kan berbahaya, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah target minimal yang kita pakai atau yang kita cari itu 1:2. Misalnya stop lossnya itu kita pakai 50 pips dan TP-nya itu harus 100 pip ya. Nah, itu kan 1:2 tuh hitungannya. Kenapa harus 100%? Karena bahkan kalau loss 10 kali pun berturut-turut nih, 10 kali berturut-turut loss, akun itu masih aman teman-teman. Misalnya kita pakai dari $1.000, ya kan? 1%-nya berapa? 10, ya kan? Nah, dari $10 itu kita berturut-turut 10 kali trade loss gitu. Nah, itu kan baru sekitar $100. Kita masih punya 900. Nah, itu yang namanya manajemen resiko, teman-teman. Oke? Dan itulah kekuatan risiko yang paling kecil yang bisa kita gunakan. Trader pemula itu takut loss kecil. Padahal, ya kan, padahal justru loss kecil itu yang bisa menyelamatkan akun kita. Jadi kita tidak overconfidence juga dan tidak overload juga. Sehingga risk to reward yang kita gunakan itu bagus dan akun kita berkembang. Begitu teman-teman. Ilusi win rate tinggi. Nah ini berbahaya banget nih sebenarnya.
Banyak orang yang bangga dengan win rate 80%, tapi kalau RR-nya 1 banding 0,5, sekali loss itu kan bisa ngehapus 5 sampai 6 profit yang kita udah lakukan, ya kan? Dengan win rate tinggi tapi resiko manajemen itu cuman hanya ilusi, ya kan. Trader profesional itu lebih peduli pada ekspandensi, ya kan, risk to reward, drawdown, dan konsistensi itu sendiri. Bukan hanya sekedar mengejar dari persentase menang atau winnya saja, teman-teman. Karena ujung-ujungnya itu kan yang berbicara adalah dana atau akunnya teman-teman sendiri. Kalau resikonya tidak bisa kontrol, ya dia akan menjerit, ya kan. Ibaratnya kayak motor nih, kita nggak pernah servis, ya kan? Lama-lama kan habis juga, nggak bisa dipakai. Nanti lama-lama nge-gym. Nah, itu dia. Kalau kita gunakan manajemen atau resiko, itu kan tiap bulan atau tiap berapa dekade kita bakal servis. Nah, itu kan yang ngebuat dari motor kita itu sendiri akan awet. Begitu juga dengan akun trading kita, teman-teman, ya. Dan untuk penutup, kalau hari ini teman-teman masih lebih fokus cari entry yang sempurna daripada menghitung resiko yang mungkin itu adalah alasan hasil yang belum stabil. Lebih baik ya kan mulai sekarang teman-teman sebelum entry itu tanya dulu sama diri teman-teman. Kalau saya salah ya kan saya ruginya berapa? Karena dalam trading yang bertahan paling lama bukan yang paling agresif, tapi yang paling bisa disiplin teman-teman. Ya, jadi sebelum trading teman-teman tanyakan dulu pada diri teman-teman, apakah ini sudah oke atau tidak. Karena kalau sudah oke, ya kita bisa lanjut, ya kan? Itu tradingan atau akunnya teman-teman bakal bisa berkembang. Tapi kalau tidak, ya teman-teman bakal ngestak atau berjalan di tempat aja dengan akun tradingnya, begitu. Jadi fokus pada resiko atau money manajemennya dan risk to rewardnya yang baik juga ya teman-teman. Agar akun trading dan perjalanan trading teman-teman itu sendiri berjalan dengan baik. Tidak mesti stuck atau berjalan di tempat ya. Semangat untuk teman-teman semua yang sedang berjalan ataupun sedang berjuang dalam trading. Begitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan atau belum masuk sebuah komunitas, teman-teman bisa join nih ke komunitas kita dan dapatkan berbagai macam informasi dari market outlook ataupun dari pandangan fundamental itu sendiri. Nanti teman-teman bakal update, akan dapetin update-nya itu setiap hari. Nah, gimana cara joinnya? Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa dapetin linknya di situ dan langsung join ke komunitas kita. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.